Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini untuk menaungi serta menguasai hati pikiran kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44, beginilah bunyinya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang keruntuhan bait Allah, tanda-tanda kedatangannya dan tanda-tanda kesudahan dunia kepada para muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesudah siksaan berat dan Mesias-Mesias palsu muncul, ia akan datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dari awan-awan dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Para malaikat itu akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu ia akan membawa setiap orang pilihannya tersebut untuk tinggal bersamanya di rumah Bapa, sesuai dengan apa yang telah dikatakannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3 dan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24. Injil Yohanes 14 ayat 3 berbunyi, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Lalu Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 berbunyi, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Saudara-saudari, sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus, tentu kita menginginkan hal ini terjadi atas diri kita. Kita pasti berharap agar Tuhan Yesus kelak datang
serta membawa kita untuk tinggal bersamanya di rumah Bapa. Harapan itu adalah harapan yang wajar dan baik, sebab Tuhan Yesus sendiri telah menawarkan hal itu kepada setiap murid-Nya. Begitu juga kepada kita pada saat ini. Tetapi tentang hal ini saudara-saudari, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan kepada kita saat ini, Tuhan Yesus memberi catatan atau himbauan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari dan saat kedatangannya itu tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Bapa. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Sementara Tuhan Yesus sendiri dan segenap malaikat yang ada di sorga tidak tahu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya akan terjadi secara tiba-tiba, tepat seperti kedatangan air bah yang terjadi pada zaman Nuh. Pada waktu kedatangannya, kalau ada dua orang yang sedang berada di ladang, yang seorang akan dibawa, sementara yang satu lagi akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, sedangkan yang satu orang lagi akan ditinggalkan. Dan catatan yang ketiga saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan siap sedia terhadap kedatangannya tersebut. Setiap murid-Nya Ia kehendaki agar berjaga-jaga dan siap sedia, termasuk kita. Kita harus menjadi hamba yang setia bagi Tuhan, yaitu menjadi seseorang yang tetap mengerjakan setiap perintah atau tugas yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Bekal kita, yakni kepercayaan kita kepadanya, harus tetap ada di dalam diri kita kemanapun kita melangkah. Dan setiap potensi atau talenta yang diberikannya kepada kita pun harus kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaannya serta untuk menyukakan hatinya. Saudara-saudari, ketika ketiga poin ini ada di dalam diri kita, maka ketika Tuhan Yesus datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya, kita pasti termasuk orang-orang pilihannya yang akan dikumpulkan lalu dibawa untuk tinggal bersamanya di rumah Bapa. Oleh karena itu saudara-saudari, berjaga-jaga dan siap sedialah kita di setiap waktu untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan perintah Tuhan dengan setia. Mari kita pertahankan kepercayaan kita kepadanya. Dan mari kita pergunakan setiap potensi yang diberikannya kepada kita hanya untuk memuliakan serta menyenangkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga serta siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran ini memotivasi kami agar kami tetap menjadi hamba yang setia, yakni orang-orang yang selalu mengerjakan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan tetap mempertahankan kepercayaan kami kepadamu, serta menggunakan setiap potensi yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk memuliakan serta menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa kita yang di sorga, kasih sayang daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang selalu menyertai kita. Amin. Shalom kepada kita semua. Tuhan memberkati.